Ada pengalaman satu keluarga yang menghuni rumah tusuk sate. Hai everyone, terima kasih telah klik video ini dan selamat datang di Ya Kali Nggak Misteri. Nah, apa yang ada di benak kalian kalau gue sebutin kata rumah tusuk sate? Nah, kali ini gue mau bahas mitos-mitos dan fakta-fakta rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate adalah rumah yang lokasinya berada tepat di ujung tengah persimpangan jalan yang berbentuk huruf T atau pertigaan. Rumah dengan lokasi ini biasanya sudah terlihat dari jauh karena posisinya yang berada di ujung tengah persimpangan. Dikutip dari berbagai sumber, beberapa ahli Feng Shui menyebut istilah ini dengan sudut tajam sebagai panah yang beracun. Energi yang dipancarkan dari rumah ini biasanya bisa dirasakan oleh manusia secara langsung ataupun tidak. Jika seseorang memiliki tubuh dengan tipe yang sensitif terhadap perubahan energi, biasanya dia bisa merasakan perubahan energi yang tajam saat masuk ke dalam rumah. Namun bagi seseorang dengan tipe tubuh yang tidak terlalu sensitif, biasanya dia hanya merasakan kondisi tubuh yang cepat mudah lelah. Benar gak sih kalau model rumah tusuk sate ini bisa membawa sial? Bagi masyarakat Jawa, rumah tusuk sate sering dianggap sebagai lokasi yang membawa sial. Beberapa orang percaya bahwa banyak makhluk halus yang ikut menjadi penghuni dan mengganggu orang-orang yang tinggal di rumah itu. Seringkali mitos memang terdengar tidak masuk akal. Tapi ada juga mitos yang mempunyai latar belakang dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Kesialan tentang mitos rumah tusuk sate ini biasanya dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, anggota keluarga yang sering sakit-sakitan, lokasinya angker, sama rawan kecelakaan. Namun beberapa keuntungan lain juga bisa didapatkan dari rumah ini, seperti harganya yang murah sama lokasinya yang strategis. Nah, kali ini ada penjelasan mitos atau fakta terhadap model rumah tusuk sate. Mitos yang pertama ada mengganggu keharmonisan keluarga. Faktanya, lokasi rumah yang berhadapan langsung dengan persimpangan jalan dapat memberikan hawa panas sehingga cahaya matahari mudah masuk ke dalam rumah tanpa penghalang. Sebuah penelitian dilakukan oleh pakar kesehatan dari University of California menyebutkan bahwa cuaca panas bisa menyebabkan orang mudah marah atau emosi. Untuk mengatasinya, pemilik rumah ini bisa menambahkan kanopi agar cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam rumah. Mitos yang kedua ada anggota keluarga yang rentan terkena penyakit. Para ahli Feng Shui mengatakan bahwa aliran Qi pada rumah tusuk sate ini sangatlah kuat. Aliran tersebut dinilai memiliki pengaruh buruk terhadap penghuni rumah ini. Faktanya, lokasi rumah yang berhadapan langsung dengan jalan tegak lurus membuat rumah ini memiliki aliran angin yang sangat kuat yang menyebabkan debu dan kotoran bisa langsung masuk ke dalam rumah. Nah, ini juga yang menyebabkan anggota keluarga rumah bisa terpapar penyakit. Mitos yang ketiga ada rawan kecelakaan. Karena posisi rumah ini yang berada tepat di ujung jalan membuat rumah ini rawan kecelakaan. Misalnya, kendaraan yang mengalami remblong akan langsung masuk ke dalam rumah. Jadi kalian harus membuat kolam atau taman di depan rumah. Kalau ada yang tiba-tiba nabrak, masuknya ke kolam dulu, nggak langsung ke pintu ya. Mitos yang keempat ada lokasinya yang angker. Masih berhubungan dengan energi Qi yang kuat, rumah tusuk sate ini disebut bisa menarik perhatian para hantu dan makhluk halus lainnya. Faktanya, hal ini disebabkan oleh penurunan informasi dari saraf optik. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Dominic Fitch dalam The Independent, bahwa pengakuan melihat hantu disebabkan oleh otak yang berusaha memahami penurunan informasi dari saraf optik. Misalnya mengalami sleep paralysis karena ilusi yang dihasilkan otak. Nah, kali ini
Ada pengalaman satu keluarga yang menghuni rumah tusuk sate. Dikutip dari Urban Readers, kisah mistis dan rentetan yang dialami oleh penghuni rumah tusuk sate. Ia adalah Tiffany Priyogi yang menceritakan kisah keluarganya yang tinggal di rumah kontrakan model tusuk sate. Dalam akunnya, Tiffany mengisahkan awal mula dia dan keluarganya menetap di rumah itu karena harganya yang murah dan kontrakannya yang juga cukup mewah. 1 tahun pertama ini, Tiffany sama keluarganya ini nggak mendapatkan hal aneh apapun. Tapi pada tahun kedua, Tiffany sama keluarganya tiba-tiba mendapatkan teror-teror mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Nah, sebut aja kejadian lampu musola yang tiba-tiba meledak saat mereka bicara. Tapi di sini dia nggak jelasin bicaranya tuh tentang apa. Gak sampai di situ juga, Tiffany juga menceritakan bahwa ada kejadian ibu dan ayahnya ini terbirit-birit tengah malam dan akhirnya ayahnya tuh jatuh terus tarik-tarikan gitu sama ibunya sama si makhluknya. Nah ini dia nggak kelihatan tapi kayak ada yang narik bapaknya gitu loh. Saat itu Tiffany sama adiknya tuh nggak ada di situ. Dia tuh lagi kerja, jadi dia cuma mendengar cerita dari ibu sama bapaknya. Dan akhirnya ibu sama bapaknya ini tidur di mobil selama beberapa hari. Nah, selama bertahun-tahun diteror, akhirnya Tiffany penasaran kenapa rumah ini bisa mendapatkan hal-hal mistis kayak gitu. Akhirnya dia mencari tahu. Tiffany mendapatkan fakta bahwa sebelumnya rumah itu adalah rumah usaha konveksi dan punya banyak banget saingan, sehingga sering ditemukan benda-benda tak lazim kiriman orang. Setelah usahanya bangkrut, rumah itu dikontrakan ke keluarga sebelum Tiffany selama 4 tahun. Selama 4 tahun mereka juga mengalami hal mistis dan rentetan kesialan. Sampai pada akhirnya salah satu anak keluarga tersebut itu meninggal dan ibu bapaknya tuh bercerai. Tiffany tahu hal ini karena ibunya dan keluarga sebelumnya itu kenal. Tiffany juga menceritakan bahwa ayahnya itu meninggal secara mendadak dan usahanya itu nggak ada yang berjalan dengan mulus. Nah, itu aja cerita mistis, kisah, mitos, dan fakta-fakta tentang rumah tusuk sate. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih yang udah nonton, bantu like and subscribe. Assalamualaikum.